Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'da. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan dan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan kita, ibadah kita lebih baik daripada bulan Ramadan yang lalu. Para pemirsa yang berbahagia, siapapun kita ketika melaksanakan satu momen atau kegiatan pasti akan ada persiapan, dan kemudian nanti ada proses pelaksanaannya, dan kemudian nanti pasti ada evaluasinya di akhir setelah selesai semuanya. 3 hal ini pasti kita kerjakan dan dikerjakan pula oleh siapapun. Mari kita lihat proses yang terakhir, yaitu evaluasi. Dan nanti setelah itu kita bagaimana mempersiapkannya dan nanti bagaimana melaksanakannya. Dan insya Allah pertemuan ini nanti akan ada beberapa sesi, mungkin bisa 2, 3, atau 4 sesi. Berkaitan dengan evaluasi ini beda. Ketika kita ibadah, beramal soleh, kita tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika ada kekurangan dalam ibadah kita, harapan kita terhadap ridho Allah berkurang. Kenapa? Karena memang telah dikatakan oleh beberapa ulama bahwa di antara tanda orang itu mengandalkan amalnya itu adalah harapannya kepada Allah itu berkurang ketika dia merasa bahwa amalnya atau ibadahnya kurang. Sebab antara ibadah kita dengan harapan kita kepada Allah tentu harus dibedakan. Kita berharap kepada Allah ini harus sempurna, kita harus sempurna dalam harapan kita kepada Allah. Adapun amal ibadah kita tentu kita laksanakan semampunya, sebaik mungkin, semaksimalnya. Kita melaksanakan semampunya, tapi kita tidak boleh beramal semaunya. Kita harus belajar bagaimana tuntunannya dan kemudian kita mengerjakan semaksimalnya, semampunya. Tapi tentu sekali lagi tidak boleh semaunya. Kalau semaunya itu ya seenaknya tanpa mengikuti aturan yang ada. Dan kemudian bagaimana perencanaannya dan kemudian bagaimana pelaksanaannya. Dalam teori itu kita pasti pernah mendengar yang namanya ikhtiyati. Ini paling gampang karena ini istilah Arab. Tapi kalau istilah kerennya mungkin disebut dengan mitigasi. Apa itu ikhtiyati, mitigasi? Nah, ikhtiyati itu adalah usaha untuk menghindari kerugian. Usaha untuk menghindari kerugian apapun bentuknya. Orang bisnis pasti akan melakukan ikhtiyati, mitigasi, kehati-hatian. Bagaimana supaya tidak rugi dalam bisnisnya. Orang ibadah tentu harus kemudian belajar mengantisipasi supaya tidak rugi dalam amalnya. Demikian juga orang mau tidur juga harus melakukan mitigasi ikhtiyati. Jangan sampai kita tidur atau Anda tidur terus kemudian ternyata tidak bisa bangun lagi. Maka orang ketika mau tidur dianjurkan untuk membaca doa, dan kemudian ketika bangun kita membaca doa. Salah satu yang dibaca ketika bangun tentu adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Sebabnya adalah ketika di depan pas mau tidur dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Jadi dengan menyebut nama Allah aku hidup, dan dengan menyebut nama Allah aku mati. Nah, nanti ketika dia bangun juga dia memuji Allah. Jadi menyerahkan hidupnya selama dia tidur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah zat yang paling pas dan paling tepat untuk kemudian menjadi tempat bersandar setiap manusia. Berkaitan dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'." Banyak atau ada kata rubba dalam bahasa Arab ini
sering disebut dengan kata litaklil wa nudrah. Jadi litaklil untuk menunjukkan bahwa itu sedikit, nudrah itu artinya langka. Artinya terjemahannya adalah ada. Rubba shaimin, ada orang puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang bangun dari tidurnya atau dia tidak tidur, dan kemudian untuk ibadah dia sudah letih ibadah, dia sudah capek begadang, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa illa sahar, kecuali begadangnya itu. Kenapa orang beramal tapi tidak mendapatkan pahala dari amalnya? Kenapa orang puasa lalu tidak mendapatkan tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya? Nah, ini tentu ada beberapa hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa itu, dan bahkan bisa menghabiskan semuanya. Bahkan bisa jadi ketika di total pahala puasanya ternyata tidak cukup untuk menutupi dosa-dosanya. Mari kita baca beberapa dosa yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa dan bahkan bisa menghabiskan semuanya. Nah, salah satunya adalah qaulu zur, yaitu berkata dusta atau sumpah palsu. Juga ada ghibah. Ghibah ini artinya menggunjing, menceritakan tentang aib dan keburukan orang lain. Ada namimah, mengadu domba, dan juga ada al-fuhsh, kata-kata kotor, dan kemudian juga ada bertengkar, dan kemudian juga ada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa penjelasan dari beberapa hal yang dari sudah saya sampaikan? Silahkan mengikuti pada pertemuan yang akan datang. Untuk kali ini, terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.